Nurul Putri, saya Umaira Nabila. Kira-kira di video kali ini kita mau ngapain ya Umay? Nah, kita akan menjelaskan materi bagaimana cara pengolahan minyak bumi. Nah, pasti kalian penasaran kan? Yuk simak videonya. Tunggu, sebelum videonya mulai, kita akan perkenalkan diri kita masing-masing terlebih dahulu. Pengolahan minyak bumi adalah proses mengolah minyak bumi menjadi produk-produk bermanfaat melalui pemecahan atau pemisahan minyak dengan cara pemanasan, sehingga dihasilkan fraksi atau jenis bentukan minyak bumi. Beberapa fraksi minyak bumi adalah fraksi berbentuk gas, cair, dan padat. Setiap fraksi hasil pemisahan minyak bumi diperlakukan khusus sesuai sifat fisika dan sifat kimianya. Lalu, minyak bumi juga merupakan bahan baku pertambangan yang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi, seperti bahan bakar dari LPG, bensin, solar, hingga minyak tanah. Bahan seperti lilin, parafin, dan aspal. Minyak bumi sebelum diolah merupakan cairan berwarna hitam, lengket, sulfur, oksigen, dan nitrogen. Minyak bumi terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu dan terjebak dalam suatu ruangan yang tertutupi oleh bebatuan di dalam tanah atau di dasar laut minyak bumi yang demikian disebut dengan light crude oil. Nah, dari penjelasan tersebut, pasti kalian bertanya-tanya, gimana sih metode proses pengolahan minyak bumi? Yuk, langsung aja simak pembahasannya. Nah, kita langsung aja ke proses pengolahan minyak bumi. Cara mengolah kandungan laut untuk diambil minyak bumi tentu dengan cara pengeboran di lepas pantai. Agar menjadi produk-produk bermanfaat, pengolahan minyak bumi ini melakukan 6 tahap. Apa aja ya kira-kira 6 tahap itu? Yang pertama distilasi. Apa sih distilasi itu? Distilasi adalah proses pemisahan minyak bumi dengan cara pemanasan, sehingga menghasilkan beberapa fraksi yang sesuai dengan titik didihnya. Fraksi yang memiliki titik didih terendah yaitu berbentuk gas, sedangkan fraksi yang memiliki titik didih tertinggi yaitu berbentuk padat. Hasil proses distilasi minyak bumi antara lain yaitu gas LPG, bensin, minyak tanah, aftur, solar, minyak diesel, oli, lilin, parafin, dan aspal. Yang kedua ada cracking. Cracking adalah proses penyulingan minyak bumi di mana berat-berat molekul senyawa hidrokarbon dipecah menjadi molekul hidrokarbon cahaya oleh panas dan tekanan. Tujuan cracking ini adalah meningkatkan kualitas fraksi minyak bumi itu sendiri. Contohnya pada minyak solar atau minyak tanah menjadi bensin. Yang ketiga ada reforming. Reforming adalah proses pengubahan bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik menjadi bensin yang bermutu lebih baik. Tujuan reforming adalah memperoleh produk minyak bumi yang lebih baik. Melalui isomerisasi menghasilkan isomer, yaitu dua jenis bensin dengan rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda sehingga kualitasnya berbeda. Yang keempat ada alkilasi dan polimerisasi. Alkilasi adalah proses penambahan jumlah atom dalam suatu molekul menjadi molekul yang lebih panjang dan bercabang. Tujuan alkilasi adalah memperoleh produk alkilat dengan angka oktan tinggi. Angka oktan adalah angka yang menunjukkan tingkat ketukan yang timbul oleh bensin saat proses pembakaran. Ketukan ini terjadi saat bahan bakar prematur di mesin dan menyebabkan terjadi suara khas mirip suara ketukan. Proses alkilasi melibatkan molekul olefin dan isoparafin dengan bantuan katalisator berupa asam kuat. Polimerisasi adalah proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul besar. Contoh polimerisasi dalam pengolahan minyak bumi adalah proses reaksi penghubungan senyawa isobutena dengan senyawa isobutana. Dari proses reaksi tersebut menghasilkan produk bensin berkualitas tinggi yang disebut isoktana. Dan yang kelima ada treating. Apa sih treating itu teman-teman? Nah, treating adalah proses pemurnian minyak bumi dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan bahan pengotornya. Nah, ada beberapa proses treating minyak bumi. Yang pertama itu ada copper sweetening dan doctor treating. Copper sweetening dan doctor treating ini merupakan proses penghilangan pengotor yang menimbulkan bau tidak sedap.
Yang kedua ada etch treatment. Etch treatment merupakan proses penghilangan lumpur dan sejenisnya serta perbaikan warna. Yang ketiga ada dewaxing. Dewaxing merupakan proses penghilangan atau pemisahan wax, semacam lilin, dengan berat molekul tinggi dari fraksi minyak pelumas. Tujuan dewaxing ini untuk menghasilkan minyak pelumas dengan pore point rendah. Yang keempat ada despalting. Despalting merupakan proses untuk menghilangkan aspal. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada desulfurizing atau desulfurisasi. Nah, desulfurizing atau desulfurisasi ini merupakan proses penghilangan unsur belerang. Sulfur harus dipisahkan dari minyak bumi karena menimbulkan kerugian, yaitu korosi, mengganggu katalisator, bau tidak sedap, menghasilkan produk samping pembakaran berupa gas buang beracun atau sulfur dioksida atau SO2, polusi udara, dan hujan asam. Dan yang terakhir ada tahap blending, yaitu penambahan zat adiktif seperti tel atau MTBE. Nah, dari penjelasan tersebut, semoga kalian dapat memahami pengertian dan metode pengolahan minyak bumi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.